warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah lengkap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fikih. Nah, pada pertemuan minggu lalu, apakah masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Iya benar, minggu lalu kita membahas tentang khitan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang kurban. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati gambar berikut ini ya. Apakah ada yang bisa menceritakan gambar tersebut? Ya, silahkan kepada Andre. Iya benar, gambar tersebut menceritakan tentang proses penyembelihan hewan kurban dan proses pembagian daging kurban. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mendengarkan penjelasan guru dan tanya jawab, yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, hukum, dan syarat kurban dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memahami dan menjelaskan kapan waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk berkurban dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memahami dan menjelaskan pembagian kurban, tata cara melaksanakan kurban, sunnah-sunnah menyembelih, dan hikmah kurban dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi utama, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang sejarah ibadah kurban pada masa Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Simak ceritanya ya. Tentu kita ketahui, di setiap tahunnya, orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak. Lalu, bagaimana kisah singkat kurban? Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati,
Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya, lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, itu tadi merupakan cerita sejarah singkat ibadah kurban. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Yang pertama itu pengertian kurban. Kurban disebut juga al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab qoroba, yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hukum kurban. Nah, anak-anak, hukum kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka atau bukan budak dan hamba sahaya. Yang keempat, mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Nah, jadi anak-anak, jika kita bernazar untuk berkurban, maka hukum kurban adalah wajib. Yang kedua, jika seseorang ketika membeli hewan, lalu ia berkata, "Ini adalah hewan kurban," atau perkataan yang bermakna sama seperti itu, maka hukum kurban adalah wajib. Nah, jadi apabila kita membeli hewan lalu kita berkata, "Ini adalah hewan kurban," maka hukum kurban adalah wajib. Paham? Alhamdulillah paham. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Yang pertama, kita akan membahas tentang waktu pelaksanaan kurban. Jadi anak-anak, waktu pelaksanaan kurban yaitu pada bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Nah, yang kedua itu tempat pelaksanaan kurban. Nah, tempat pelaksanaan kurban yang paling utama yaitu di dekat tempat sholat Idul Adha. Namun, diperbolehkan menyembelih di rumah dan tempat yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya hewan.
hewan yang diperbolehkan untuk berkurban itu apa saja? Nah, yang pertama itu unta, yang kedua sapi atau kerbau, dan yang ketiga domba atau kambing. Nah, hewan-hewan tersebut harus dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak korengan. Nah, harus yang sehat. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pembagian daging kurban. Nah, anak-anak, perlu diperhatikan jika kurban itu bersifat wajib atau seseorang berkurban karena nazar, maka semua daging itu harus disedekahkan. Orang yang berkurban haram memakan daging tersebut. Tetapi, jika kurban itu hukumnya sunnah atau kayak kurban biasa, maka daging tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga daging kurban diberikan kepada orang yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, sepertiga daging kurban disimpan tetapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan kurban. Jadi, ketika kita berkurban, maka harus diperhatikan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat sambil membaca doa. Yang kedua, orang yang menyembelih meletakkan kaki yang di sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakan kepalanya dan merontak. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan seraya membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dapat pula ditambah bacaan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyaksikan dapat turut memeriahkan dengan takbir Allahu Akbar. Yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa kabul supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Selanjutnya sebut nama orang yang berkurban. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sunnah-sunnah saat menyembelih kurban. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan. Yang kelima, kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang. Yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Dan yang terakhir, ketika menyembelih membaca doa sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah berkurban. Apakah di sini ada yang tahu hikmah berkurban itu apa? Ya, silahkan kepada Syifa. Iya, benar. Jadi hikmah berkurban itu salah satunya yang disebutkan oleh Syifa. Yang pertama itu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, dengan berkurban dapat mendidik jiwa kita ke arah takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dapat menghilangkan sifat tamak, rakus, dan dapat menumbuhkan sikap murah hati. Yang keempat, menghapuskan dosa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dengan berkurban kita dapat menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. Dan yang keenam, akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titian Shiratal Mustaqim atau jalan lurus di akhirat kelak.
Nah, mungkin materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu rasa semuanya sudah paham ya. Jadi di sini Ibu minta kalian buka buku paket halaman 60. Nah, kerjakan soal tersebut. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Apabila sudah, nanti dikumpulkan ke depan ya. Karena kalian semua telah selesai mengerjakan tugas dari Ibu, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan kepada Doni untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya benar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita membahas tentang kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban itu sendiri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, pelaksanaan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hewan yang diperbolehkan dalam berkurban ini yaitu ada unta, ada sapi atau kerbau, dan ada kambing atau domba. Hikmah inti dari berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun kebiasaan untuk memberi bukan meminta. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Silahkan buka buku kalian halaman 65 sampai 68. Nah, kerjakan soal-soal tersebut di buku latihan kalian dikumpul minggu depan. Paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anak jangan lupa ya, pelajari kembali materi yang telah Ibu ajarkan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.